Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad khatamul nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ini ada pertanyaan yang baru saja sore tadi yang ditanyakan kepada Al-Fakir, yaitu tentang apa hukumnya orang bersalaman atau musafahah setelah sholat. Setelah sholat di musola atau di masjid, sholat wajib, setelah itu jamaah pada bersalaman, pada bermusafahah. Soalnya ada sebagian orang atau sebagian kelompok yang menganggap masalah ini bid'ah, ya seperti biasa, dengan alasan bahwasanya hal tersebut tidak ada atau tidak dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mau panjang lebar, jawabannya hanya saya bikin menjadi 2 atau 3 versi atau 3 jawaban. Yang pertama, dan ini paling utama, dan yang pertama ini jawaban untuk semua masalah, yaitu bahwasanya tidak setiap hal yang tidak dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW maka hal itu hukumnya haram. Jadi hal ini tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad berarti hukumnya tidak boleh kita lakukan, hukumnya haram. Tidak, itu kaidah yang salah, kaidah peraturan tidak benar. Bukan setiap yang tidak beliau Nabi Muhammad SAW lakukan tidak boleh kita lakukan. Tidak, tetap kembali kepada kaidah-kaidah Islam, kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau hal tersebut melanggar perintah, melanggar dengan jelas, tidak ada takwilan lagi, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an dan sabda Nabi Muhammad SAW, baru hal itu kita jadikan atau kita klaim perbuatan yang haram. Kalau umpama yang tidak ada di zaman Nabi Muhammad itu haram, maka silakan Anda membaca Al-Quran tidak dengan mushaf yang ada di masjid-masjid atau musola-musola. Karena Al-Quran atau mushaf bentuknya seperti ini, seperti kitab sekarang yang kita lihat di masjid-masjid, di musola-musola, itu tidak ada di zaman Nabi besar Muhammad SAW. Tidak ganti. Al-Quran di zaman beliau itu lembaran, hanya lembaran-lembaran. Di zaman Sayyidina Abu Bakar, kemudian di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, barulah Al-Quran itu terbentuk menjadi mushaf, menjadi kitab. Jadi kalau orang yang menganggap setiap yang tidak ada di zaman Nabi Muhammad itu haram, silahkan cari Al-Quran, bukan Al-Quran yang ada di masjid, bukan Al-Quran yang ada di musola. Itu jawaban yang pertama, dan insya Allah jawaban ini bisa untuk memecahkan banyak permasalahan, banyak problem yang banyak juga dikira atau diyakini oleh sebagian ikhwanuna muslimin bahwasanya hal-hal yang tidak ada di zaman Nabi itu hukumnya haram. Jawaban yang kedua, masalah bersalaman atau musafahah ketika setelah sholat, rutin setiap sholat memang tidak ada di zaman Nabi besar Muhammad SAW. Jadi memang betul di zaman Nabi itu tidak setiap sholat ada musafahah, tidak setiap sholat bersalaman, tidak setiap selesai sholat, usai sholat bersalaman, betul. Tapi ini ada tapinya, ada garis bawahnya. Tapi masalah bersalaman itu sangat dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Bukan hanya setiap setelah sholat. Nabi Muhammad mengatakan setiap kalian berjumpa sesama ikhwan muslimin, sesama saudara seislam, saudara seiman, maka kalian sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad untuk bersalaman, untuk musafahah. Kapan saja kita berjumpa, ketemu di pasar, ketemu di masjid, ketemu di hotel, ketemu di pabrik, ketemu di kantor, di mana saja kita bertemu dengan ikhwan sesama muslim, kita dianjurkan oleh beliau untuk bersalaman, dan pahalanya sangat luar biasa, ganjarannya sangat luar biasa.
Di riwayat lain, ya, Nabi Muhammad mengatakan kalau ketika seseorang bersalaman sesama ikhwannya muslim, ya, berjabat tangan, itu dosa akan rontok dari jabatan tangan mereka tadi. Dosa-dosa kita bisa rontok berkat jabat tangan. Ya, jadi sangat banyak ya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad yang menganjurkan kita untuk selalu bersalaman ketika berjumpa dengan saudara kita seiman. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitabnya Muwatta, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, juga diriwayatkan oleh Imam Sunan Ibnu Majah, dan banyak kitab-kitab yang lain yang meriwayatkan hadis-hadis yang menganjurkan kita untuk selalu musafahah, bersalaman ketika berjumpa saudara seiman. Itu jawaban yang kedua. Jadi musafahah, bersalaman ketika berjumpa, ya, dengan saudara seiman sangat dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawaban yang ketiga, pernah sekali terjadi di zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa sahabat, ya, yang bersalaman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai beliau salat. Ya, jadi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari sahabat yang bernama Abi Juhaifah, bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah satu kali di dalam perjalanan selesai menjamak salat zuhur dan salat asar, beliau berdiri, sahabat keliling bersalaman, ya, kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya musafahah, bersalaman selesai salat bukan perbuatan yang haram. Kalau itu perbuatan yang haram, mustahil dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sekali tidak mungkin beliau lakukan, karena beliau itu maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal-hal yang haram. Walaupun itu Ustaz cuma sekali, tapi pernah dilakukan oleh beliau, berarti jelas sudah itu bukan perbuatan yang haram. Masalahnya cuma dua, apakah itu sunnah atau hanya mubah, itu saja. Ya, karena dilakukan oleh beliau hanya sekali, apakah itu sunnah, ya, bersalaman setelah sholat, atau mubah, yakni boleh-boleh saja, bukan haram, bukan juga sunnah ketika bersalaman selesai sholat. Jadi pernah terjadi, ya, di zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat yang bernama Abi Juhaifah radhiyallahu anhu, wallahu a'lam bishawab.